Apa kabarnya hari ini? Semakin dahsyat, semakin luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo, sikap berdoa yang baik. Tutup matanya, kunci tangannya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk satu kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu adalah terang bagi setiap jalan-jalan kami. Karena itu kami percaya Tuhan, Engkau yang ambil alih jalannya pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Dan firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah atau dimanapun anak-anak berada pada saat ini, kita percaya bahwa perlindungan Tuhan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Sekalipun anak-anak masih berada pada kondisi yang sepertinya tidak berubah, pandemi virus corona yang mengglobal pada saat-saat ini, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang menjaga dan memelihara kehidupan kita. Ayo anak-anak, siapkan Alkitabnya. Kita akan bersama-sama melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Tetapi kita hanya baca saja pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kita akan membaca dalam Kejadian 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Sudah siap? Kalau sudah siap katakan yes. 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 Sama-sama baca ya. 2, 3. Kejadian 13 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Nah, adik-adik yang ada di rumah, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, Kameske, Tante Meske, berikan judul firman Tuhan pada saat ini, berjiwa besar. Apa itu berjiwa besar? Berjiwa besar itu adalah sebuah ungkapan. Mungkin anak-anak pernah mendengarkan sebuah ungkapan seperti ini. Contoh ya, Brian adalah seorang bintang lapangan. Apakah di lapangan itu dipenuhi dengan bintang-bintang? Tidak, bukan seperti itu. Ungkapan bintang lapangan ini menunjukkan seseorang yang hebat atau terbaik di dalam sebuah pertandingan. Sehingga dikatakan Brian adalah bintang lapangan. Berarti Brian adalah pemain yang terbaik. Atau contoh, Lois selalu rendah hati. Apakah hatinya yang pendek? Tidak ya. Itu menunjukkan sebuah ungkapan tidak sombong. Atau contohnya misalnya Nathan cepat langkah, ringan tangan. Artinya apa? Ya, rajin bekerja. Itu contoh-contoh ungkapan yang mungkin adik-adik pernah dengar ya, disampaikan. Atau misalnya Tante Mei, mamanya Brian, membawa buah tangan dari Tentena. Buah tangan? Apakah tangan ada buahnya? Bukan seperti itu. Tetapi maksudnya oleh-oleh. Nah, berjiwa besar ini adalah sebuah ungkapan juga adik-adik ya, yang menunjukkan satu keadaan dari seseorang yang dapat menerima sebuah kenyataan, sekalipun kenyataan itu pahit, sekalipun kenyataan itu mengecewakan, tetapi dia dapat menerima kenyataan itu dengan sabar, kenyataan itu dengan ikhlas.
Itulah yang dimaksud dengan berjiwa besar. Nah, dari cerita yang adik-adik sudah baca tadi dalam kitab Kejadian 13, ya, ayat yang pertama boleh adik-adik baca secara lengkap nantinya sampai ayat yang ke-18. Dari cerita ini bahwa terjadi sebuah perkelahian antara gembala domba dari Abram dan gembala domba dari Lot. Coba adik-adik perhatikan ayat yang ke-8 ya. Adik-adik lihat. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Hubungan apa antara Abram dan Lot? Abram dan Lot bukanlah orang lain. Mereka adalah kerabat. Hubungan mereka adalah hubungan antara paman dan keponakan, atau om dan keponakan. Nah, adik-adik, ketika adik-adik baca di sini, Abram berkata kepada Lot, jangan ada perkelahian antara aku dan engkau, karena kita berdua ini adalah kerabat. Tadi kita sudah baca, yang bertengkar, yang berkelahi, ya, pada ayat yang ke-7 kalau adik-adik baca tadi, itu gembala domba Abram dan gembala domba dari Lot. Yang berkelahi ini adalah gembala-gembala yang mereka punya, ya, atau orang kerja mereka yang berkelahi. Tetapi pastinya itu akan juga nanti merembet, akan juga nanti mempengaruhi hubungan daripada Abram dan Lot. Karena mereka punya anak buah, mereka punya orang kerja ini sudah berkelahi. Mau tidak mau, Abram dan Lot juga akan terbawa-bawa dalam perkelahian anak buah mereka. Sehingga Abram menegur, berkata kepada Lot, jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembala dombamu dan para gembala dombaku, karena kita ini kerabat. Nah, sesama saudara tidak boleh berkelahi. Sesama adik kakak tidak boleh bertengkar. Ya, apalagi sesama kita anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus bilang kita harus saling menyayangi, saling mengasihi, seperti pujian yang biasanya adik-adik nyanyikan. Kasih Yesus, kasih Yesus mempersatukan kita, ya. Tak ada perbedaan. Kasih Yesus yang mempersatukan kita. Tidak boleh ada perkelahian, tidak boleh ada pertengkaran. Nah, Abram ini sangat berjiwa besar. Kenapa Tante Meske bilang Abram ini sangat berjiwa besar? Dia memberikan pilihan terlebih dahulu kepada Lot untuk memilih kemana tempat yang akan Lot pilih, atau tempat manakah yang akan Lot tuju. Kalau dikatakan oleh Abram, kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Ya, kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Abram berjiwa besar. Dia memberikan pilihan itu kepada Lot terlebih dahulu, sekalipun sebenarnya, ya, Abram bisa untuk memilih lebih dahulu, karena Lot ini yang ikut Abram, bukan Abram yang ikut Lot. Lot inilah yang ikut Abram. Karena Lot ini ikut Abram, Lot juga diberkati oleh Tuhan, karena Lot ikut Abram. Firman Tuhan katakan kepada Abram dalam Kejadian pasal yang ke-12, ya, bahwa Abram ini akan diberkati oleh Tuhan, menjadi bangsa yang besar, menjadi berkat. Bahkan siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Jadi berkat Allah itu diberikan kepada Abram. Dan Lot ikut kepada Abram, sehingga Lot juga menerima berkat yang luar biasa oleh karena Tuhan yang memberkati Abram. Abram berjiwa besar. Ya, dia tidak menjadi kecewa. Dia tidak menjadi benci kepada Lot. Dia tidak akhirnya mengusir Lot dengan kasar, tapi dia menerima kenyataan, sekalipun kenyataan pada saat itu, ya, bahwa adanya pertengkaran yang hampir terjadi di antara Abram dan Lot. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Hari-hari ini anak-anak harus memiliki satu keadaan di mana anak-anak harus memiliki jiwa yang kuat di dalam Tuhan. Roh yang kuat di dalam Tuhan. Ya, apalagi melalui situasi yang sementara kita hadapi, semua kita mengalami susah, mengalami kesulitan, tidak dapat berbuat banyak, berbuat lebih karena memang keadaan. Tetapi jangan sampai roh kita menjadi lemah. Kita harus memiliki satu roh yang kuat. Bahkan kita harus berjiwa besar, ya, menerima segala sesuatu dengan penyerahan kepada Tuhan, dengan keikhlasan, dengan kesabaran di hadapan Tuhan. Selain Abraham punya jiwa yang besar pada saat itu, dia memiliki kerendahan hati. Siapa yang tua? Abraham atau Lot? Ya, benar. Abraham yang tua, ya. Tapi Abraham tidak berkata, oh saya kan yang lebih tua. Biasanya begitu ya, kalau adik dengan kakak bertengkar, saya kan kakak, kamu harus dengar ya adik. Ya, sepertinya kakak karena dia yang lebih tua, dia semena-mena kepada adiknya. Biasanya seperti itu ya. Tapi untuk meski percaya, anak-anak sekolah minggu GPD Kota Palu Jalan Gajah Mada, anak-anak sekolah minggu yang luar biasa, yang dengar-dengaran, yang takut akan Tuhan. Nah, Abraham dia tidak sombong. Oh saya kan lebih tua daripada Lot. Tidak, tapi dia penuh dengan kerendahan hati berkata kepada Lot, silakan engkau memilih lebih dahulu kemana atau daerah mana yang engkau pilih. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Ya, silakan engkau memilih lebih dahulu. Nah, anak-anak, kita harus punya yang namanya kerendahan hati. Selain berjiwa besar, ya, menerima segala sesuatu yang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28, ya. Kita juga harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Nah, coba adik-adik buka atau anak-anak buka semuanya di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang keenam. Yakobus pasal yang keempat ayat yang keenam. Ayo kita baca Yakobus pasal yang keempat ayat yang keenam. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah mengasihani orang yang rendah hati. Mau rendah hati, angkat tangannya. Wow, luar biasa. Tuhan mengasihi anak-anak yang rendah hati. Nah, coba buka lagi Efesus 4 ayat yang kedua. Efesus 4 ayat yang kedua. Dikatakan begini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bukan dalam hal saling berkelahi, bukan dalam hal saling bersaing, saling bertengkar, tapi dalam hal saling membantu. Abraham punya hati yang begitu kuat di dalam Tuhan, berjiwa besar, rendah hati, bahkan penuh dengan kesabaran. Dia begitu tenang menghadapi pertengkaran yang sementara terjadi, yang akhirnya menyeret juga, membawa Abraham dan Lot untuk ikut di dalamnya. Tapi Abraham dia tidak terpengaruh dengan keadaan itu. Justru sebaliknya, dia menunjukkan kasihnya kepada Lot, keponakannya. Hari-hari ini adik-adik kita berdoa supaya kita bisa dapat melakukan firman Tuhan, menunjukkan kasih dalam hal saling membantu, ya. Banyak orang yang sulit, banyak orang yang susah, ya. Tapi kita harus belajar untuk menunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu, seperti juga Abraham. Ya kan? Luar biasa anak-anak sekolah minggu, tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, firman-Mu sudah kami dengarkan, firman-Mu
kami percaya mengajarkan kami untuk kami memiliki kasih, untuk kami hidup dalam kerendahan hati, berjiwa besar, sabar, amat terlebih kami mau menjadi seperti Yesus yang adalah teladan yang utama dalam hidup kami. Berkati mama papa yang selalu mendampingi dengan setia anak-anak sekolah minggu, memberkati usaha pekerjaan dari orang tua setiap anak-anak sekolah minggu. Kalau ada yang sakit, Tuhan, kami berdoa Engkau jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh keadaan, oleh waktu, oleh tempat sekalipun. Dan kami berdoa yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.